warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan video presentasi mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ellen Munabela, Miftahul Munawaroh, dan Sri Rezeki Handayani. Di sini kami akan membahas mengenai masa sekolah dasar. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Di perkembangan kognitif ini, anak mampu berpikir secara logis, mampu memaknai tindakan. Yang selanjutnya ada perkembangan fisik. Untuk perkembangan fisik ini lebih ke pertambahan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan otak. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini untuk anak usia sekolah dasar, mereka sudah mampu berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya ada perkembangan moral. Jadi di perkembangan moral ini, anak-anak mengetahui norma-norma yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi di sini untuk usia anak sekolah dasar, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Jadi bisa dikatakan tingkat emosinya itu belum stabil. Yang selanjutnya perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini untuk anak sekolah usia sekolah dasar itu mampu melakukan kegiatan seperti mendang dan menulis. Selanjutnya perkembangan agama. Untuk perkembangan agama, mereka sudah mampu memaknai arti agama. Seperti mereka sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib, melaksanakan puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan ini mereka sudah mampu membaca dan menulis. Yang selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab orang tua. Peran dan tanggung jawab orang tua. Yang pertama, membimbing anak dalam belajar. Jadi ketika anak mengalami kesulitan dalam belajar, orang tua itu membimbing anak. Yang kedua yaitu memotivasi anak agar semangat dalam belajar. Misalnya ketika anak mendapatkan peringkat pertama, kita memberikan apresiasi berupa misalnya dibelikan buku atau tas atau sepatu. Yang ketiga yaitu memfasilitasi segala keperluan anak. Misalnya anak suka menggambar, maka kita harus memfasilitasi dengan membelikan pensil warna. Yang kedua yaitu peran dan tanggung jawab masyarakat terhadap anak SD. Yang pertama, membangun akses menuju sekolah. Tentu saja ketika kita akan ke sekolah, kita pasti melewati jalan. Nah, kalau bisa jalan yang disediakan untuk anak sekolah itu jalan yang bagus. Jadi, melalui medan yang tidak terlalu sulit. Yang kedua, memberikan fasilitas umum untuk anak. Yang ketiga, memberikan dukungan untuk berlangsungnya kegiatan. Misalnya, ketika kita akan melangsungkan kegiatan berupa perlombaan yang diadakan umum, maka masyarakat juga boleh berperan untuk membantu mempersiapkan acara lomba tersebut. Kemudian, fasilitas umum yang bisa disediakan untuk anak-anak mungkin bisa berupa permainan-permainan yang bisa digunakan anak untuk tempat belajar sambil bermain. Misalnya, kita menyediakan taman di mana taman itu bisa digunakan oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu peran dan tanggung jawab pemerintah. Sudah kita ketahui bahwa dalam pendidikan sekolah dasar, pemerintah memberikan pendidikan gratis. Jadi bagi saya, pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan pendidikan. Saya Miftahul Munawaroh akan menjelaskan tentang pendidikan dasar bagi anak. Kesiapan bersekolah
menjadi penting. Artinya, karena anak yang telah memiliki kesiapan untuk bersekolah akan memperoleh keuntungan dan kemajuan dalam perkembangan selanjutnya. Sementara itu, anak yang tidak memiliki kesiapan justru akan frustasi bila ditempatkan di lingkungan akademis. Contohnya adalah anak yang sebelum bersekolah di SD, mereka sudah bersekolah di TK atau di PAUD, maka anak akan cenderung mudah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Akan tetapi, anak yang sebelumnya belum bersekolah dan orang tua tidak pernah mengajarkan anaknya, maka ketika guru memberikan tugas, anak itu tidak akan bisa mengerjakannya dan mereka akan takut karena mereka takut dimarahi. Selanjutnya yaitu lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian siswa yang dalam masa pendidikan sekolah dasar. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang dialami anak dalam berinteraksi dengan anggota keluarga, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam lingkungan keluarga ini, ketika orang tua mendidik anaknya dengan cara yang halus, maka pribadi anak cenderung akan halus. Akan tetapi, ketika orang tua mendidik anaknya dengan cara yang kasar, maka pribadi anak akan cenderung menjadi pribadi yang sangat kasar. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum yang berlaku sekarang adalah K13, di mana kurikulum ini sangat menekankan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini merupakan gerakan nasional untuk menciptakan sekolah yang membina generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, dan peduli. Pendidikan karakter ini adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk watak atau kepribadian seseorang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan, sekolah ini memiliki tugas untuk menanamkan pendidikan karakter bagi generasi penerus bangsa. Jadi, bagaimana caranya agar sekolah itu juga berperan dalam pendidikan karakter, bukan hanya di lingkungan keluarga saja. Karena kurikulum yang berlaku menekankan kepada pendidikan karakter, maka sekolah itu dituntut harus bisa membuat bagaimana agar karakter itu terbentuk dengan berbagai macam kegiatan yang terlaksana di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 7 sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.